Halo teman-teman, hari ini saya punya skuter listrik Navigate 3 Max dan saya akan menunjukkan kepada kalian proses unboxing singkat serta perakitan skutermu. Kamu perlu mulai dengan memotong ini. Seperti yang bisa kamu lihat ada pita putih dan pencahayaan saya kurang bagus, jadi saya bisa cepat menggantinya. Lalu, seperti yang bisa kamu lihat, nih maksud saya, kamu memang belum melihatnya, tapi kamu seharusnya melihatnya di kotakmu, di bagian atas ini. Saya tidak ingin merusak benda ini. Di bagian atas ini ada pita-pita ini. Kamu perlu memotongnya. Kamu bisa melakukannya dengan satu potongan panjang seperti ini. Tentu saja, kamu harus berhati-hati untuk tidak menggunakan pisau panjang dan sebagainya, agar bisa terpotong dengan mudah. Oh, maaf, kamu harus melihat saya. Sekarang setelah memotong ini, kita sudah bisa mengakses hampir semua yang ada di dalamnya. Sekarang sisi kedua. Dan sekarang kotak kita sudah terbuka. Poin yang sangat penting dan hal pertama yang bisa kita ambil dari sini adalah aspek mendasar mengenai potongan tersebut. Styrofoam ini menutupi, seperti yang saya lihat, setir skuter kita. Sekarang saya akan mengubah sudut pandang agar kamu bisa melihat lebih banyak. Ini yang bisa kamu lihat sekarang. Dan hal pertama yang bisa kita ambil dari kotak kita adalah buku panduan pengguna ini beserta obeng dan sekrup-sekrup di dalamnya. Hal kedua yang bisa kita ambil adalah seperti yang bisa kamu lihat, entah kenapa, sebuah kotak kosong dan kantong kosong serta kabel untuk charger listrik kita. Oke, sekarang saya tahu kenapa kotak ini kosong, karena di sini kita punya charger untuk skuter kita. Saya bisa mengambil barang-barang dari sana sekarang, karena inilah semua barang yang kita dapatkan di dalam kotak. Sekarang kita bisa mengeluarkan skuternya. Satu-satunya hal yang bisa kamu lihat di dalam kotak selain skuternya adalah deklarasi kesesuaian untuk Uni Eropa ini. Hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengambil oli ini dari sini. Angkat bagian ini, sebenarnya kedua bagiannya ke atas. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, lingkaran ini sudah terkumpul. Lalu buka dan tutup seperti ini. Sekarang kita sudah mengunci di sini dan kita bisa lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian setir. Maksud saya bukan roda, tapi bagian kemudi. Sekarang hampir sampai ke bagian terakhir. Di sini, seperti yang bisa kamu lihat, kita punya bagian kemudi dan kamu hanya perlu memasangnya di sini dengan kabel-kabel tersembunyi di dalam. Di sini, seperti yang bisa kamu lihat, ada kabel-kabel yang tadi ada di sini, dan ini mungkin kita perlu meletakkannya di sini ke bawah. Dan pasang bagian kemudi kita seperti ini, agar sejajar dengan ini, seperti yang bisa kamu lihat, tempat untuk sekrup-sekrup ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengambil sekrup-sekrup ini ke tangan kita. Seperti yang bisa kamu lihat di kotak-kotak ini, kita punya 5 buah sekrup. Saya tidak tahu bagaimana menunjukkannya kepadamu. Ini akan sangat sulit karena kamera saya di atas. Tapi di sini kita punya sekrup-sekrup ini, ada 5 buah. Dan kita perlu menyelaraskan bagian kemudi kita. Seperti yang saya bilang, bagus. Agar kita bisa melihat, masukkan sekrup di sini dan kencangkan ini. Awalnya kita bisa melakukannya dengan jari kita supaya bisa melihat apakah sudah sejajar dengan benar. Dan jika penyelarasan sudah bagus, seperti yang bisa kamu lihat sekarang, kita bisa pasang sisanya. Di bagian belakang sini juga. Ingat untuk mengencangkan sekrup-sekrup ini sebagian saja. Jangan, jangan benar-benar mengencangkannya terlalu kuat. Kamu tidak bisa mengencangkan semua sekrup sekaligus. Kamu harus melakukannya secara bertahap
Jadi ini adalah obeng kita, dan kita hanya perlu mengencangkan sekrup-sekrup ini sebagian saja. Seperti inilah tampilannya di sini. Kita hanya perlu mengencangkan sekrup-sekrup ini sebagian saja secara perlahan, satu per satu. Hal ini dilakukan agar tekanan pada komponen bisa tersebar dengan lebih merata. Tidak akan rusak, seperti yang bisa kamu lihat di sini sudah pas dengan benar, jadi kita tidak perlu khawatir tentang kecocokannya. Agak sulit melakukannya dengan tangan kanan, saya harus melakukannya dengan tangan kiri, tapi mari kita tidak membahas itu. Jadi mari kita lihat, setelah pengaturan ini, sekarang ketika sekrup lama kita sudah terpasang dengan benar meskipun hampir tidak terlihat, kita bisa mengeluarkan semua barangnya. Seperti kita bisa menyingkirkan benda ini di sini dengan pisau kita. Seperti ini. Tapi tentu saja hati-hati karena punyaku tadi ada di atas meja. Jadi sekarang kita bisa melakukan sisa langkah-langkahnya. Sekarang seperti yang bisa kamu lihat di sini, kita punya 2 selotip untuk ini. Jadi kita bisa potong saja dengan pisau kecilku. Sebenarnya aku ingin melakukan sesuatu di sini, tapi oke, yang pertama sudah terpotong, yang kedua juga sudah terpotong. Jadi kita bisa melepas ini. Di sini, seperti yang bisa kamu lihat, kita punya di sini ada lapisan foil pelindung. Mari kita lihat bagian mana yang bisa kita ambil dari sini atau entah bagaimana caranya, dan ambil saja dengan hati-hati. Dan ini sama seperti yang kita kerjakan pada roda depan tadi. Jadi itu tentu bisa kita lakukan dengan mudah, dan juga mari kita periksa bagian lainnya. Dan sekarang sebenarnya skuter kita sudah siap digunakan. Tidak ada lagi yang bisa kita lepas. Jadi sekarang kita bisa cek apakah ini berfungsi. Jangan berani-beraninya melihat kekacauan di latar belakang. Di sini kita bisa melepas stiker terakhir dari layar yang paling sulit untuk dilepas. Kita perlu mengaktifkannya sebelum digunakan. Tapi tentu saja itu akan ditunjukkan di video berikutnya, jadi kamu bisa cek di video lainnya. Sekarang di sini kita punya tombol power. Ini berfungsi di sini, kita mendapatkan mode koneksi boot drive dan kilometer per jam. Dan tentu saja lampu sein seperti yang bisa kamu lihat semuanya berfungsi. Yang kanan dan yang kiri. Sekian, semoga membantu dan selamat beraktivitas. Tunggu sebentar. Saya akan lakukan ini dengan lebih baik, dan seperti yang kamu lihat, itu saja untuk video kali ini. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa.